Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Harus baik ya. Kali ini adalah pembelajaran kita yang pertama di semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalian tahu kan bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab umat Islam. Di sini siapa yang senang membaca Al-Quran? Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Hebat semuanya! Kalian harus sering dan rajin membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang kalian baca mendapatkan 10 pahala. Tidak hanya 10 pahala, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Jangan lupa kalian tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video nanti akan ada oleh-oleh buat kalian semua. Tema yang akan kita pelajari kali ini adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Tajwid yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan mad. Mad apa saja yang akan kita pelajari? Ada mad niwad, mad layin, mad gharid lisukun. Simak penjelasannya berikut ini. Sebelum kita belajar hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad gharid lisukun, terlebih dahulu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami pengertian hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad gharid lisukun. Yang kedua, siswa mampu membaca contoh bacaan mad iwad, mad layin, dan mad gharid lisukun. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad gharid lisukun. Yang pertama adalah mad iwad. Mad artinya panjang, liwad berarti pengganti. Mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah tain yang berada di akhir ayat atau waqaf. Mad iwad dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Sampai sini paham? Berikut adalah contoh mad iwad. Contoh yang pertama, perhatikan huruf yang berwarna merah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua, fal mudabbirati amro. Bukan amron, tapi amro. Selanjutnya, contoh yang ketiga, fassabiqati sabqo. Sabqo, bukan sabqon, sabqo. Silahkan kalian tirukan contoh berikutnya. Wassabihati sabha. Ulangi. Wassabihati sabha. Contoh selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
innahu kana tawwaba. Serupa tapi tak sama. Berikut adalah contoh yang serupa seperti mad liwat tapi sebenarnya bukan mad iwat. Silakan kalian perhatikan kalimat yang berada di kotak merah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Kenapa bukan mad liwat? Karena tak marbutoh bukan termasuk mad iwat. Sebab jika tak marbutoh diwakofkan maka dibaca ha, bukan aidza kunna 'idhaman nakhirata, bukan, tapi aidza kunna 'idhaman nakhirah. Yang kedua, silakan perhatikan kalimat yang berada di kotak merah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kenapa bukan mad iwat? Karena huruf H di belakang menggunakan harokat fathah, bukan fathah tain. Selanjutnya adalah mad layyin. Mad artinya panjang, layyin artinya lunak. Mad layyin terjadi apabila ada harokat fathah diikuti wawu sukun atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Sampai sini paham? Lanjut. Berikut adalah contoh mad layyin. Li'ilafi Quraisy. Silahkan kalian tirukan. Li'ilafi Quraisy. Contoh yang kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Contoh yang ketiga. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain. Silahkan kalian coba. Bagus, sudah paham semua ya? Serupa tapi tak sama. Perhatikan kalimat atau kata yang berada di dalam kotak merah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Dibaca pendek, tidak panjang, karena bukan waqaf. Bisa saja dibaca waqaf apabila nafas kalian tidak kuat, maka dibaca waqaf dan dipanjangkan. Namun kalian harus mengulangi dari awal. Kalian harus mengulangi bacaan kemudian dilanjutkan. Contoh yang diwaqafkan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi. Kemudian kalian ulang kembali, alla yaqdiru alaihi ahad. Yang kedua, contoh yang kedua, silakan perhatikan kata yang berada di kotak merah. Was-sama'i dzatil buruj. Kenapa bukan mad layyin? Perhatikan harokatnya. Sebelum huruf wawu sukun adalah harokat dhamma. Sedangkan mad layyin adalah sebelum wawu sukun berharokat fathah. Selanjutnya adalah mad arid lis-sukun. Mad artinya panjang. Arid artinya baru atau tiba-tiba ada. Dan sukun artinya mati. Mad arid lis-sukun
adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad tabi'i, yaitu wawu yang didahului harokat dhammah, alif yang didahului harokat fathah, dan ya yang didahului harokat kasrah, bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Sampai sini paham? Lanjut ya. Berikut adalah contoh mad gharid lis-sukun. Perhatikan kata yang berwarna merah. Was-sabiquna as-sabiqun. Sebelum wawu sukun berharokat dhammah. Silakan kalian tirukan. Was-sabiquna as-sabiqun. Contoh berikutnya. Fi jannatin na'im. Sebelum ya sukun harokat kasrah. Silakan kalian tirukan. Fi jannatin na'im. Betul. Selanjutnya, fi sidrim mahbud. Sama seperti tadi, sebelum wawu sukun berharokat dhammah. Contoh selanjutnya, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Perhatikan bahwa di sini sebelum alif ada huruf berharokat fathah. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Bagus, semuanya sudah bisa ya. Serupa tapi tak sama. Di sini ada yang seperti hukum bacaan mad gharid lis-sukun, tapi sebenarnya bukan. Perhatikan contoh berikut. Idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa ya bukan termasuk dalam mad gharid lis-sukun? Karena lihat di belakang tidak ada mad tabi'i di akhir. Contoh selanjutnya, wasyaf'i wal watr. Kenapa tidak termasuk dalam mad gharid lis-sukun ya? Betul, tidak ada mad tabi'i di akhir. Nah, sebelum pembelajaran ini selesai, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Oleh-olehnya adalah, nah, silakan kalian tuliskan contoh bacaan mad ghiwad, mad layin, dan mad gharid lis-sukun yang ada dalam Al-Quran. Kalian cari, kalian tulis, kemudian kalian garis bawahi yang mana yang termasuk mad gharid lis-sukun atau mad iwad dan mad layin. Masing-masing diberi 5 contoh, serta sebutkan nama suratnya. Jangan lupa dituliskan nama suratnya. Oleh-oleh yang kedua, silakan kalian buat video selfie berupa pelafalan dari bacaan mad ghiwad, mad layin, dan mad gharid lis-sukun yang tadi telah kalian cari di dalam Al-Quran. Setelah kalian mencari, kemudian kalian baca, kalian praktekkan, dan kalian videokan. Tugasnya dikirim ke ibu melalui Google Classroom. Paham? Pasti paham semuanya ya. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Dan penjelasan yang tadi sudah kalian simak, Ibu yakin kalian semua jadi tambah paham. Kalian sudah tahu dan kalian semakin memperbaiki bacaan kalian dalam membaca Al-Quran. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian untuk presensi dengan
mengisi kolom komentar. Kalian isi dengan nama kalian, kelas kalian, dan nomor absen kalian. Kemudian kalian screenshot dan buktinya dikirim ke WhatsApp Ibu. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.